Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu' Bid-Dirayah. InsyaAllah hari ini kita akan membahas surat Al-Balad nomor 90 ayatnya ke-8. Judul hari ini, karena kita baru 4 hari melaksanakan ulang tahun atau syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia, maka surat Al-Balad ayat 8 sampai terakhir ini mengindikasikan judulnya adalah kemerdekaan hak segala bangsa dan hak perseorangan. Kalau kemerdekaan hak segala bangsa jelas tertulis dalam Undang-Undang 1945, tetapi di surat Al-Balad ini hak kemerdekaan perseorangan. Kenapa kita gabungkan? Karena perseorangan itu dijelaskan dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai terakhir, dan inilah cikal bakalnya kemerdekaan hak segala bangsa. Artinya lebih banyak, apalagi sebut bangsa-bangsa di dunia, lebih banyak dari satu orang. Padahal dimaksud di sini adalah kemerdekaan itu hak perseorangan, disebut syahsiyah, hak perseorangan atau impirodiyah, bukan kemerdekaan su'abiyah atau jumhuriyah. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai hak perseorangan. Sebab menurut para tafsir, kemerdekaan hak segala bangsa itu mafhum aula namanya, atau mimba bil aula. Kalau bahasa kitanya apalagi memerdekakan segala bangsa, dan bahkan bangsa-bangsa di dunia wajib dimerdekakan. Dulu waktu kemerdekaan itu tahun 45, umat manusia di Indonesia sisanya ya 61 juta. Sedangkan tahun 2022 itu sudah 275 juta sedikit kurang. Jadi artinya 70 tahun itu bertambah kurang lebih sekitar 214 juta. Nah, itu ya. Cukup besar, banyak jumlahnya ya. Kita tidak harus bicara dulu bagaimana memerdekakan hak segala bangsa. Dan kalau tidak paham tadi untuk memerdekakan perseorangan gitu. Tetapi secara teks ayat surat Al-Balad 9 8 sampai 10 ini ada dua kebebasan kita yang diberikan oleh Allah. Apa yang pertama, hak pribadi manusia diberi kebebasan. Itu dijelaskan alam naj'alahu ainain. Ini alifnya istifham takriri. Kalau tadi terjemahkannya, bukankah kami telah memberikan sepasang mata? Jadi artinya Allah telah memberikan sepasang mata kanan dan kiri. Kita diberi kebebasan untuk apa? Untuk membuka dan menutup. Siapa yang bisa melarang? Tidak ada orang bisa melarang. Cuman memang yang bisa melarang untuk menutup atau membuka, ya Allah. Karena memang diperintah oleh Allah dan mata itu dibuat oleh Allah. Misalnya kita mau merubah dari melek menjadi meram, dari meram menjadi melek. Kedipan mata itu ya hak kita. Tentu saja ketika ada perintah Allah, iqra'il Quran, ya melek matanya. Tapi begitu melihat keharaman, ya ditutup. Hanya itu Allah perintahkan kepada kita. Kalau ya kita maknai sekarang kan tidak seperti itu. Diberi kebebasan oleh Allah untuk membuka dan menutup, tetapi kebebasannya menurut nafsu kita. Kan itu nggak benar. Dibuka kepada kemaksiatan, ditutup dari ketaatan, kan nggak benar.
gitu ya. Padahal kita disuruh buka itu ketika melihat yang halal, dan ditutup mata kita ketika melihat yang haram tuh. Demikian lisan. Lisan juga oleh Allah diberikan bebas sekali oleh kita. Sampai ada peribahasa dasar lidah tidak bertulang. Jadi begitu bebasnya lidah kita ke sana sini, kanan kiri berucap lidah kita itu. Bahkan ada sampai bilang jangan bersilat lidah. Nah, intinya sangat berbahaya bersilat lidah itu. Silet, silat itu. Gerakan lidah yang salah, bersilat lidah itu. Tidak seperti gerakan lidah yang benar. Mengeluarkan makharijul huruf dari sumbernya yang diperintahkan Allah kepada Rasul, Rasul kepada kita. Nah, itulah tadi lisan. Nah, kemudian di sini ada syafatain, dua bibir. Ini dua bibir ini ternyata pelengkap daripada lisan dan mata. Di dalam tafsirnya dua bibir adalah jamaliyah atau jamalan, untuk memperindah seseorang. Pak, maaf saya kasih contoh ya. Keindahan bibir nih. Ada orang Pak mukanya ya biasa-biasa. Makan mungkin merah hitam, ya kalau seperti kesemek sih tidak ya. Cuman bibirnya manis. Hitam dia, tapi bibirnya manis. Maka disebutlah hitam manis. Atau sebaliknya, maaf ya. Mukanya ya maaf cantik, bersih. Lalat saja mau hinggap tidak bisa. Tetapi maaf, bibirnya kurang bagus. Kalau saya sebut kasihan sebab ini sangat sensitif. Kata orang sudah bibirnya jebleh, jebleh atau monyong. Nah, misalnya ini maaf, ini kena bahasanya begitu. Itu tidak cantik, Pak. Nah, ini artinya syafata ini memperindah setelah kita diberi kebebasan melihat dan merucap. Bahkan di dalam tafsirnya tidak hanya dua mata yang diberi kebebasan. Tangan juga, tuh. Bebas sekali tangan kita kemana saja pergi. Kaki kita dan anggota badan yang 7 itu diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu bebas untuk melaksanakan perintah Allah. Tetapi harus dikendalikan ketika ada larangan Allah. Makanya di sini disebut oleh para tafsir inilah nikmat zohiron, nikmat lahir. Disyukuri oleh kita dan banyak orang yang tidak bisa syukur kepada nikmat ini. Kemudian Allah peringatkan, kau kalau tidak bisa mensyukuri nikmat zohir ini, salah menggunakan mata, salah menggunakan lisan, dan bibir kau yang memang disalahgunakan, maaf, misalnya ada seorang perempuan padahal sudah manis bibirnya, tapi masih beli lipstick harga 7 juta, kan berlebihan. Padahal tidak harus diusap dengan yang pakai merah, memang sudah merah. Yang sudah kuning, merah, kasih hitam, kasih hijau, ungu. Itu kan merusak. Ini maaf saya kira contoh-contoh ini berarti tidak bersyukur dia. Demikian merubah muka. Ya, jadi waktu itu kau tidak mampu menerima azabku dalam tafsirnya. Ketika murka aku kepada kau datang, maka wahadainahun najdain. Baru Allah berikan petunjuk secara imaterial. Yaitu ada di depan kita yang baik dan buruk. Jadi sekali lagi Pak, depan kita ada baik buruk itu artinya harus tadi dilaksanakan oleh kebebasan melihat, kebebasan berbicara, dan mungkin kebebasan berpikir. Kalau ada yang menghalangi berarti ya ini tidak bebas lagi. Ya. Kemudian berikutnya ini falak tamal akobah. Lafaz al-aqobah ini ada dua tafsirnya. Al-aqobah pertama Ibnu Umar, lafaz iktaham al-aqobah adalah Jabalun fi Jahannam, yaitu gunung yang ada di neraka Jahannam. Tetapi menurut Ka'bul Akhbar, lafaz aqobah ini adalah sab'una darjatan fi Jahannam. Derajat Jahannam yang turunnya 700 derajat ke bawah. Kalau surga kan naik ke atas, 700 derajat. Kalau Jahannam ke bawah, inilah disebut aqobah mana yang pertama. Yang tentu saja tadi harus ada solusi. Makanya para ahli tafsir mengumpulkan solusi yang terbaik, yaitu misalnya di dalam tafsir terjemah yang ditulis oleh Kemenak dulu, itu di situ tadi terjemahnya
kenapa tidak melalui jalan yang sulit dan mendaki? Jadi pertanyaannya, kenapa tidak melalui atau tetapi dia tidak melalui jalan sulit yang mendaki? Itu mana Aqobah. Kenapa sulit mendaki? Sebab Aqobah itu tadi ada neraka jahanam dan harus dilalui oleh kita suatu Aqobah. Apa itu Aqobah? Maka di sini jelaskan, wama adraka mal Aqobah. Tahukah engkau Muhammad apa Aqobah itu yang bisa menyelamatkan dari api neraka jahanam? Di sini ada dua, Pak. Satu fakur Aqobah, yaitu memerdekakan hamba sahaya, bahasa dulunya. Kalau sekarang memerdekakan penderitaan rakyat atau memerdekakan bangsa-bangsa di dunia. Ya, itu fakur Aqobah. Nanti dalam fikih ada bandingannya. Kalau fakah infikak itu sama ahror, yaitu merdeka. Tahrir artinya merdeka. Ada bandingannya itu almat atau abid, yaitu terjajah. Jadi ada orang merdeka, ada orang terjajah. Dari dulu sudah ada. Sejak zaman Muhammad SAW, ada ahrar, al-huru bil-huri wal-abdu bil-abdu. Sudah ada. Jadi ada orang yang bebas merdeka, ada orang yang terjajah. Nah sebetulnya yang diharapkan oleh ayat ini, untuk solusi efektif supaya kita tidak masuk neraka jahanam yang tafsir Aqobah pertama, maka harus fakur Aqobah. Apa itu fakur Aqobah? Memerdekakan seorang hamba sahaya, membebaskan penderitaan seorang manusia. Kalau dulu memang fakur Aqobah ini sampai sekarang juga tentu berat. Memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan bangsa-bangsa di dunia. Tuh, berat kan? Maka nanti ada yang kedua. Untuk bisa tidak masuk neraka jahanam ada it'amu fi yaumin dzi masqobah. Ini luar biasa. Memberi makanan kepada seorang di hari dia lapar. Memberi makanan kepada orang ketika dia sedang butuh, sedang lapar. Nanti saya akan tafsirkan. Makanya aneh kalau ada ATC dibubarkan padahal dia sigap untuk memberikan bantuan kepada orang yang butuh, dan alhamdulillah sekarang sudah kembali. Ini sebetulnya sudah masuk kepada bagian tafsir yang kedua, yaitu tidak fakur Aqobah, memerdekakan masyarakat, memerdekakan bangsa-bangsa dunia, tetapi dia cepat tanggap untuk memberikan jawaban kepada orang yang sangat butuh. Banjirkah atau bencana lain dan sebagainya. Saya kira ini makna dari fakur Aqobah atau dari makna iktiham. Sebab di dalam tafsirnya itu afala salakat tariqul lati fihan najat wal khair. Itu Ibnu Katsir. Kenapa perseorangan manusia seperti kita tidak mencari jalan yang bisa menyelamatkan dari jahanam? Dengan apa? An-najat wal khair. Yang bisa menyelamatkan dari jahanam itu berbuat baik. Itu. Taat kepada Allah, ya. Taat kepada Allah. Makanya kita insya Allah Pak, kalau melaksanakan perintah Allah yang baik, maka masuk kepada fakur Aqobah. Saya melihat tafsir yang dikemukakan oleh seorang ulama di tafsir, yaitu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang terkenal tafsirnya Taisirul Karim Rahman fi Tafsir Kalimil Manan, halaman 1092. Dia menjelaskan arti fakur Aqobah itu ternyata apa yang kita inginkan, karena dia mufasir yang asriyah. Mas ini sebelah sini. Dia bilang fakkuha minar riki bi'atkiha. Seseorang dengan cara melepaskan penderitaan seseorang dengan cara memerdekakannya. Seorang hamba saya dibebaskan, atau au musa'adatiha ala ada'i kitabiha. Dia mempersiapkan uang dana menyicil untuk membayar cicilan si abid mukatab atau hamba mukatab. Karena dia punya cicilan hutang kepada majikannya. Kalau ini dimaknai oleh kita, arti kemerdekaan sebenarnya disiapkan uang oleh kita untuk membayar hutang yang ratusan triliun dari Indonesia ini. Itu baru merdeka. Menurut tafsir Sa'di ini. Kalau kita belum bisa menyiapkan yang besar, ya tentu yang kecil lah, seberapa mampunya kita.
Ya saya kira ini kan solusi. Sebab katanya yang lahir ke Indonesia begitu lahir sudah nanggung hutang 30 juta. Maka Bapak jangan terlalu banyak anak. Begitu lahir punya hutang 30 juta. Lahir anak 30 juta. Katanya begitu, saya nggak tahu, tapi itu orang lain ya. Kita solusinya apa? Manusia saadi, musa'adati ala adai kitabiha. Kita harus mempersiapkan dana dan uang sebanyak-banyaknya untuk menyicil hutang-hutang kita. Baik ya maaf, hutang materi atau mungkin ya hutang-hutang penyelamatan dan hutang kesejahteraan dan hutang juga keamanan. Dan itu wajib ditunaikan yang punya hak untuk mampu menyelesaikan persoalan itu. Kita hanya membantu saja, apalagi mualim, ustadz, kiai, fungsinya seperti apa. Tetapi ya meskipun sedikit kita ada keinginan tadi untuk membantu. Saya ini tafsir yang disebut oleh para ulama di tafsir tentang fakku rokobah. Kemudian ada juga ahli tafsir menjelaskan bahwa memerdekakan itu kan bahasanya ahrar, Pak. Ya ini ahrar. Saya akan bacakan juga sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Saya mencatat ini hadis dari kitab Imam Ahmad juz keempat halaman 386. Kemudian kitab Bukhari nomor hadisnya 2517. Kemudian Muslim nomor hadisnya 1509. Kemudian di dalam Imam Tirmizi nomor hadisnya 1514. Dan kemudian di dalam kitab An-Nasai Al-Kubro yaitu nomor hadisnya 4873. Ini isi-isinya sama, Pak. Ini hadisnya ya, saya baca. Imam Ahmad menceritakan ini hadis berasal dari Sa'id bin Marjanah. Sa'id bin Marjanah dari Abi Hurairah. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kemerdekaan? Man ataqa raqabatan mu'minah ataqallahu bikul irbin odwan. Irwin atau indwan minha irban minhu minan nar hatta innahu la yu'taqu bil yadi yadda wa bil rijli ar-rijla wa bil farji al-farja. Ini hadisnya seperti itu redaksinya. Saya terjemahkan begini. Barang siapa orang yang memerdekakan, yang membebaskan seorang manusia muslim yang tanya hamba saya, maka seolah-olah orang yang memerdekakan itu sudah bisa memerdekakan anggota badannya dari setiap anggota badan yang dimerdekakan oleh dia. Sebab orang yang dimerdekakan itu punya mata, punya tangan, punya telinga, punya kaki. Jadi setiap anggota badan orang yang sudah dimerdekakan itu hakikatnya memerdekakan anggota badan yang orang sudah memerdekakan. Misalnya Bapak merdekakan satu, setiap anggotanya itu nanti akan membebaskan anggota badan kita. Ya, hatta innahu la yu'taqal bil amdi yadda, sehingga tangan dia akan dimerdekakan oleh tangan orang yang sudah dibebaskan, demikian seterusnya. Luar biasa mana itu. Makanya menurut Imam As-Sa'di ini adalah mimbabil aula. Begitu besarnya makna arti memerdekakan. Apalagi kalau tadi memang kalau kita bisa memerdekakan bangsa Indonesia 270 juta lebih dan atau 7 miliar manusia di dunia sesuai undang-undang tahun 45, ini luar biasa Pak maknanya. Meskipun ya kita melihat apa dulu yang harus memerdekakan, ya saya harus kasih solusi yang terbaik. Pertama, kita masih dijajah kemusyrikan. Bebaskan masyarakat dari musyrik. Satu, karena bapak akidah, bid'ah khurafat tahayul. Kedua, bangsa di dunia, umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia masih dijajah oleh ekonomi atau miskin, maka bebaskan manusia dari kemiskinan. Yang ketiga, umat manusia di dunia khusus Indonesia masih banyak yang bodoh, maka arti merdeka yang sebenarnya bebaskan manusia dari kebodohan. Berikutnya, manusia belum merasa aman yang sempurna, masih banyak takut, maka wajib bangsa Indonesia umat Islam harus membebaskan manusia dari rasa takut dan mungkin nanti berangsur, gitu Pak. Jadi itulah arti makna yang merdeka sebenarnya. Atau kalau kita mensyukuri karena memang diproklamasikan tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, itulah hari kemerdekaan kita. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan. Jadi ini memang harus disyukuri oleh kita.
Tetapi makna syukur itu apa? Ya itu. Syukur artinya kita harus mampu memerdekakan dari aspek tadi yang beberapa yang sudah sampaikan. Tentu saja ada yang lebih penting lagi. Memerdekakan kita adalah menurut para ahli hukama. Syekh Athaillah Sakandari di dalam Syarhul Hikam halamannya 49. Apa arti merdeka menurut para kaum sufi yang bisa mungkin kita laksanakan dengan cepat? Yaitu antahurun mimma anta anhu aisun wa abdun mimma anta tomiun. Engkau jadi merdeka dari perkara yang kau sudah putuskan. Dan engkau menjadi terjajah dari perkara yang kau masih harapkan dan engkau inginkan. Jadi ini definisi sangat sederhana, Pak. Jadi ternyata merdeka menurut para ahli sufi itu adalah kalau kita sudah qani'. Qani' itu memutuskan hubungan. Dengan apa? Dengan hawa nafsu kita. Tidak terjajah lagi oleh nafsu kita. Memutuskan dunia. Supaya apa? Bisa mengharap kebesaran Allah. Cepat ibadah datangnya kepada Allah. Kalau kita sudah bisa memutuskan hubungan dengan dunia. Ini secara global. Tetapi dunia ini sangat dihantui oleh hawa nafsu. Artinya kita harus membebaskan dari keserakahan hawa nafsu. Itu mana yang sebenarnya. Serakah, Pak. Tahu serakah ya? Bahasa Arabnya serakah itu tomi'. Jadi orang yang sudah merdeka itu dia sudah qani'. Qani' artinya sudah melepaskan dari dunia dan hawa nafsu yang durjana. Dan dia masih terjajah karena dia apa? Dia tomi', dia serakah kepada dunia. Hadirin rahimakumullah, saya akan memberikan 4 kisah pendek. 4 kisah pendek ini mungkin menjadi contoh untuk kita arti kemerdekaan yang sebenarnya. Kisah pertama, di dalam kitab saya itu ada burung gagak di atas terbang bebas. Dia bisa pergi ke sana kemari dan bisa mengambil makanan dimanapun dia ada. Sebab Allah bebaskan dia untuk mencari makanan yang mulut boleh ada di sini, ada di sana. Bebas burung elang dan gagak itu, sehingga kita tidak bisa menangkap dengan mudah, apalagi menembaknya ya. Tembak susah. Kecuali kalau sudah latihan ya. Misalnya ada yang latihan orang yang menembak tapi gak kena. 5 kali gak kena tembakannya. Tapi 7 kali kena. Itu malah lagi. Ini latihan nembak itu sudah kena gitu ya. Ini nembak burung yang terbang itu susah, Pak. Si tiba-tiba burung itu melihat sekerat daging di dalam perangkap. Yang biasanya dia terbang bebas, kemudian masuk ke perangkap dan makan sekerat daging. Ternyata daging itu ada jeratnya dan ketika diambil daging itu maka tertutuplah sangkar atau perangkap yang sudah disiapkan oleh yang memang menangkap elang dan gagak itu. Bapak semua, kalau kita sikapi sebetulnya kalau melihat tadi gara-gara serakah itu si burung itu maka dia terperangkap. Kalau sudah terperangkap, saya tanya, bisa terbang lagi enggak? Tentu enggak bisa lagi. Bebas enggak? Enggak. Diperangkap ya tentu dia dipermainkan dan akhirnya kalau sudah diperangkap sebetulnya orang yang menangkap burung untuk menggoroknya dengan cara mudah. Jadi kalau kita terperangkap, Pak, karena kita tidak sesuai aturan, sudah ada aturan yang harus dikelola alam oleh kita, bisa makan sana sini dan urus oleh kita, tiba-tiba ada daging sekerat dan masuk ke perangkap, akhirnya kita dipermainkan dan sebentar lagi bisa dibunuh oleh orang yang menangkap kita. Nauzubillah min dzalik. Itu contoh pertama. Yang kedua, ada Syekh Mausul, Fatih Al-Mausul namanya. Ketika dia sedang ngajar di majelisnya, tiba-tiba ada seorang murid datang. Ya Tuhan saya mau bertanya apa arti serakah itu? Dan apa arti syahwat itu bagaimana? Yang bahaya itu seperti apa? Tiba-tiba di depan Fatih Al-Mausul ini ada 2 anak kecil yang sedang makan roti. Satu makan rotinya gak ada isinya, roti kosong. Satu lagi makan roti ada isinya. Orang yang sedang makan roti tidak ada isinya itu minta kepada orang yang bawa roti ada isinya.
minta dong saya ingin roti yang ada isinya. Kata si anak yang bawa roti ada isinya, boleh, tidak ada masalah, yang penting kau harus ikut keinginanku. Syaratnya satu, kau menjadi anjingku mau nggak? Oh nggak apa-apa. Akhirnya si orang yang punya roti ada isinya itu ambil rantai, diikat itu lehernya, lalu ditarik-tarik di sana sini. Nih, ini roti ada isinya, ditarik begini, sambil tarik tuh, tarik. Ini sama dua anak kecil. Kata Pak Mausul, lihat oleh Anda, bagaimana nasibnya orang yang serakah tadi, sampai seperti dijadikan seperti anjingnya. Padahal kalau dia cukup dengan makan roti yang tidak ada isinya, dia tidak mungkin jadi anjingnya anak itu. Itu jawaban ulama Pak, ketika bertanya, jawabannya ada di depan. Kalau sekarang ada ulama seperti itu, ya mudah-mudahan. Ini para kaum sufi seperti itu Pak. Dari dulu sampai sekarang, mereka menjawab dengan apa yang mudah. Ini contoh bahwa tadi ternyata serakah itu tadi karena dia tidak menahan nafsu dari apa yang sudah Allah berikan. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, pendek-pendek Pak, karena panjang sebenarnya. Ada seorang hakim yang jujur, dia memutuskan perkara sesuai dengan nuraninya. Akhirnya si penguasa itu, atasannya tidak senang. Karena dia ada, pada saat itu, negara sudah bukan lagi negara hukum, tetapi negara kekuasaan. Jadi menurut raja, ini yang harus menang adalah yang pihak raja. Tetapi oleh hakim yang baik itu, yang bijak itu, yang dimenangkan adalah yang sesuai dengan nurani dia, bahwa dia adalah yang benar. Akhirnya si hakim itu diborgol, ditangkap oleh polisi, tapi bukan ditangkap polisi oleh polisi, dan polisi bukan, ditangkap lalu masuk di penjara, begitu. Setelah masuk penjara, ya masuk penjara kan makanan sederhana dulu. Saya ingat dulu waktu kecil, ya. Katanya di penjara itu bagaikan burung di atas, di dalam sangkar, semuanya kan susah, burgur dan lain-lain. Saya dulu pernah tahu lagu itu. Akhirnya dia keluar, ya, keluar bebas keluar bebas, tapi bukan bebas bersyarat, bebas betul, tapi masih diikat. Karena dia bebas, akhirnya orang yang sedang makan, katakanlah di restoran Padang. Restoran Padang itu kan ada makanan yang dipajang, ada makanan yang sering makan, ada makanan yang sudah dibuang. Kalau dia beli yang masih ada dipajang, belum ada uang, minta tidak berani, karena dia memang orang baik. Sehingga dia minta kepada tukang nasi itu, minta makanan yang sudah tidak layak makan, makanan yang sudah di sampah itu. Si tukang Padang itu Pak, ya maaf ini contoh, bukan dulu nggak ada Padang Pak. Dia bilang begini, tukang warungnya itu, Tuan Kang hakim, kenapa tidak ikut penguasa saja? Kalau ikut penguasa tidak mungkin makanan yang tidak layak ini. Apa jawabannya? Kau kalau cukup dengan makanan ini, kau tidak akan dipenjara seperti aku. Itu. Ini gara-gara banyak dipenjara, ada keinginan-keinginan satu. Kedua, aku tidak mau ikut negara kekuasaan, aku punya profesional, aku hakim. Tahu gak kamu? Aku hakim, aku sudah jujur, aku memenangkan pada yang baik. Jadi aja aku ditangkap, gak apa-apa. Kau jangan menghina, aku sudah tidak berani beli ke negara uang, minta gue berani. Kau masih mengatakan itu, kau cukup dengan ini, kau tidak dipenjara, dan kau menasihati aku, kenapa kau tidak ikut kepada penguasa, sehingga tidak ditahan dan makan enak, diberi mobil banyak, mobil macam-macam mobil isi juga banyak. Kalau kamu ikut, tapi dia hakim bilang, aku tidak, aku bela kebenaran yang ada di diriku. Begitu Pak, ini yang tiga Pak ya. Keempat nih, nah, 4 kisah pendek-pendek. Keempat ini ada seorang raja juga. Pada saat itu dia menyuruh kepada seluruh bawahannya supaya merunduk ketika lewat. Siapa yang merunduk lewat, maka dikasih hadiah. Lewat, si raja duduk di depan, lalu lewat, merunduk, kasih hadiah. Lewat, merunduk, kasih hadiah. Terakhir, dia tidak merunduk. Ditanyalah sama raja, kenapa kau tidak merunduk di depanku? Yang lain suruh merunduk, aku kasih hadiah. Apa jawaban yang terakhir? Demi Allah, saya tidak mau jadi hamba-hamba engkau seperti yang sudah dikasih hadiah itu. Itu semua adalah
terjajah olehmu. Aku bebas merdeka. Aku takut sama Allah. Kau menyayak aku menurut aku tidak mau. Tetap aku akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti merdeka, Pak. Jadi ini 4 kisah ini mudah-mudahan mana yang menjadi inspirasi kita. Tetapi ternyata yang terakhir, Pak, ini mungkin luar biasa. Ketika kita sudah tadi merdeka diri kita, artinya merdeka untuk kita dari hal-hal dunia yang sudah ada di depan kita. Dan kita menjadi hamba, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Merdekakan diri kita dari jajahan hawa nafsu kita dan lepaskan semua itu dan kita terikat oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Terjajah, terikat artinya hamba Allah, bukan hamba. Maaf, ini saya pasang. Jadi yang tadi itu bilang saya Abdul Malik, kata si orang yang tidak memeluk. Sedangkan mereka itu ada Abdul Muluk. Nah, ini bahasanya memang bahasa Arab. Sebab saya lihatnya dari bahasa begitu. Saya adalah hamba Allah, pemilik dunia ini dan pemilik kau. Sedangkan mereka adalah hamba-hamba kau. Menyembah kepada kau, lepas dari Al-Malik. Begitu tegasnya, Pak. Ini seorang hakim yang baik. Seorang hakim yang dan seorang dari orang yang nyantri. Ternyata itu santri yang baik itu, ya tadi yang bukan santri aja, mungkin anak bawahan yang baik. Insya Allah ini arti merdeka yang sebenarnya. Kemudian di dalam berikutnya kita lihat ayatnya, Pak. Di sini it'amun fi yaumidzi masgobah. Kalau kita tidak bisa memerdekakan yang besar, hamba saya tadi, maka ternyata it'amun memberi makanan fi yaumidzi masgobah. Pada hari dibutuhkan orang, hari kelaparan, ada yang mengatakan di hari yang lapar orang. Ini saya kira tafsirnya banyak, Pak. Satu yang di sini tafsirnya yatiman dza maqrabah, yaitu memberi makanan ke yatim yang dekat. Ada yang menyatakan yatim yang kerabat dekat. Kita tafsirkan yatim-yatim yang ada di sekeliling kita. Kedua, miskinan dza matrobah. Ini tafsirnya miskinan dza matrobah. Ada beberapa ahli tafsir. Miskinan dza matrobah pertama menurut hadis yang diriwayatkan oleh para ulama Imam Tirmidzi dan Imam Nasai, miskinan dza matrobah atau di sini pakiron mudakkon lasikon biturab. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, dza matrabin huwal matru fit tariq alladzi la baita lahu wala syaya yaqi minat turab. Ini saya terjemahkan saja. Disebut miskinan dza matrabah itu adalah orang yang tidak punya usaha, yang tidak punya rumah, kecuali rumahnya hanya tidurnya hanya di atas tanah. Tidak pakai karpet, tidak pakai keramik, tidak pakai tehel, tidurnya ada di atas tanah. Ini orang yang seperti ini banyak tidak? Jawabannya bawah. Kemudian ada juga yang mengatakan, ya Ibnu Abbas, al-matru fit tariq, orang yang bergelandangan di jalan dan mencari sesuap nasi untuk ibadah. Ada juga yang kedua, tafsir yang kedua adalah miskinan dza matrobah, yaitu al-ghurab an watnihi, orang yang jauh dari tempat kediamannya. Boleh diartikan santri yang sedang belajar atau orang yang sesat di jalan, ya. Kemudian yang ketiga tafsir menurut Imam Qotha Muqatil, dul iyal, orang yang banyak tanggung jawabnya. Dan bahkan menurut Imam Akrimah, apa yang disebut miskinan dza matrobah? Miskinan dza matrobah itu adalah al-faqiru madyun al-muhtaj. Orang yang fakir itu banyak hutangnya karena banyak urusannya. Misalnya DKM punya hutang 8 miliar itu berapa sekarang? Nah itu wajib bapak bayarnya. Kalau Al-Badan masih sedikit lah, tidak sampai 1 miliar. Jadi orang-orang yang punya hutang karena banyak tanggung jawabnya, itulah yang harus diberikan. Kalau bapak bisa. Ya, kalau tidak ya tadi cari yang butuh saja begitu. Jadi banyak arti miskinan dza matrobah ini. Solusinya sekarang. Solusinya pertama, amanu. Kita harus beriman di dalam mengartikan tadi makna kemerdekaan. Kedua, tawasau bis sobri.
Kita harus saling mewasiatan di dalam kesabaran. Apa? Sebab berhadapan dengan orang yang bodoh, berhadapan dengan orang yang miskin, berhadapan orang yang kurang ilmu, berhadapan dengan orang yang kurang pengalaman. Dan ada yang sangat ditakutkan. Sebab kalau solusi kita akan masuk ulaika ashabul maimanah, kita akan berada di kelompok sebelah kanan nama surga. Tapi ini yang terakhir. Di hari kemerdekaan ada yang masih terakhir yang ditakutkan. Walladzina kafaru bi ayatihim ashabul mas'amah. Orang yang tidak mensyukuri hari kemerdekaan, mereka akan dicap sebagai orang kafir dan mereka akan berada sebelah kiri. Dan atau tidak bisa memaknai dengan baik arti kemerdekaan. Saya akan baca hadisnya karena sudah akhir ini arti ancaman alaihim narum mursoda, mereka akan masuk nanti ke neraka yang sudah ditutup. Menurut Imam Abu Imran Al-Jawni, idza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi nanti dari kiamat, amarallahu bikul jabbar, Allah akan perintahkan setiap pemimpin yang durjana, pemimpin yang keras kepala, pemimpin yang tak tahu diri, wa kulli syaitonin, dan atau umat manusia yang sudah kena setan atau kesetanan, wa kulli man yakhafun nas fi dunya syarah, dan akan digiringi orang yang takut terbongkar keaibannya di dunia, takut terhina karena dia diketahui keaibannya. Dia tidak terus terang kepada orang sehingga menyembunyikan keaibannya, tapi akhirnya terbongkar juga. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Orang ini akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Fa'usiku bil hadid. Para pemimpin durjana, orang-orang yang kena kesetanan, dan orang yang tidak takut kepada Allah, hanya takutnya kebongkar oleh manusia, akan diikat oleh Allah dengan rantai. Summa umiru bihi ila jahannam, kemudian mereka dilempar pada jahannam dengan diambil perintah oleh Allah kepada malaikat, dan malaikat yang melemparnya. Summa ausuduha alaihim, kemudian ditutup itu neraka jahannam untuk mereka. Kata Abu Imran, "Fala wallahi la tastaghfiru aqdamuhum ala qarar abada." Demi Allah, saya bersumpah karena ini sampai pada Nabi. Mereka yang masuk neraka jahanam dengan 3 kelompok tadi tidak akan tetap kakinya di neraka, artinya kemana-mana disiksa karena sakit. Wallahi la yanzuru fiha ila adumi sama abada. Demi Allah, orang ini tidak juga pernah naik ke atas, tidak pernah melihat kenikmatan-kenikmatan. Dan demi Allah, la tarkijubunu a'yuhum fi ghamdi naumin abada. Dia tidak bisa tidur sekejap pun di neraka, saking panas azab neraka itu. Jadi ini ancaman bagi orang-orang yang tadi ada 3 kelompok. Dan yang terakhir, wallahi la yadukuna fiha baridin, wallahi la yadukuna fiha badi syarabin abada. Demi Allah, orang seperti ini tidak akan mendapatkan setetes pun air yang bisa meringankan dari siksa azab kubur di neraka jahanam. Mudah-mudahan hadis yang diriwayatkan oleh Athar ini memperingatkan kita bahwa ternyata hari kemerdekaan dikaitkan dengan hari kemerdekaan secara personal ini cukup berat memaknainya. Tetapi meskipun begitu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, sebab wahadainahu najdain, kami berikan petunjuk di depan kita ini ada yang baik dan buruk, kita bisa memilihnya. Insya Allah kita selamat. Hari kemerdekaan yang kita peringati mudah-mudahan tadi bisa membebaskan kita dari jeratan dunia, jajan dunia, dan juga membebaskan kita dari jeratan api neraka. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan kita dengan ini sehingga kita wafat husnul khotimah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.